Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas dari modul 11A6, yaitu demonstrasi konseptual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi sejak zaman penjajahan Belanda. Kiprahnya dalam memajukan anak bangsa membuat hari lahirnya dijadikan Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari sini dapat kita pahami bahwa pendidikan hanya menuntun, hanya dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Inti filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun anak mencapai kodrat. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya, bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Jadi, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan. Namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak-anak kita menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada anak. Artinya, dalam proses pembelajaran, anak seharusnya lebih mudah memenuhi kebutuhannya dalam mendapatkan pendidikan. Setiap anak diberi ruang dan kesempatan mengembangkan bakat yang dimilikinya dengan cara yang disenanginya. Yang ketiga, trilogi pendidikan. Ingarso Suntolodo. Guru bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatannya. Seorang pendidik harus memberikan tauladan atau contoh tindakan yang baik. Selain mengajar atau mentransfer ilmu, kita harus bisa memberikan teladan kepada para siswa kita, setidaknya mengenai hal yang diajarkannya. Imadya Mangunkarsa. Guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Nah, di sini guru harus bisa memberikan wawasan pengetahuan kepada siswa-siswanya. Harus bisa dicermati bahwa mereka harus bisa memberi wawasan, bukan hanya membaca ulang apa yang sudah tertera di dalam buku. Tuturi Handayani. Guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Inilah tugas utama guru yang harus pula dilakukan, yaitu sebagai motivator. Bagaimana para pendidik bisa menumbuhkan atau merangsang serta mengarahkan setiap potensi yang dimiliki siswa, merupakan hal yang harus dipikirkan. Harapannya, mereka dapat memanfaatkan potensinya secara tepat, sehingga lebih tekun dalam belajar untuk mengejar cita-citanya. Nah, agar dapat menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid, di sekolah saya telah menerapkan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, yang pertama itu, terdapat program ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan minat dan bakat siswa. Yang kedua, program literasi Al-Quran. Literasi dilaksanakan sebelum memulai pembelajaran dan setelah mengakhiri pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi dengan memanfaatkan teknologi. Yang keempat, kegiatan pembiasaan 3S, senyum, salam, sapa. Kegiatan ini dilakukan untuk mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti luhur. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid tidaklah mudah. Terdapat tantangan yang harus dihadapi, di antaranya 1. Masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan di sekolah. Yang kedua, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tantangan tersebut haruslah dicari solusinya. Solusi yang tepat agar tercipta pendidikan yang berpihak pada murid. Beberapa solusi antara lain, yang pertama, memberikan pendidikan karakter bagi setiap siswa. Dan yang kedua, tetap mengajarkan budaya-budaya lokal kepada siswa agar tidak terkikis oleh
zaman. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di kelas. Yang keempat, guru harus mengikuti berbagai pelatihan, seminar, workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Akhir kata, jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.